life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Hobi Ikan. Nah, seperti judul yang udah teman-teman lihat di atas ya. Jadi kali ini gue mau berbagi tips and trick tentang gimana caranya teman-teman belanja online khususnya ikan ya, beli ikan online dan khususnya lagi di Facebook atau Instagram ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang udah lama jual beli atau mainan transaksi online di dunia perikanan, mungkin ini kelihatan sepele gitu ya. Kok beli ikan bisa ketipu gitu kan? Tapi kenyataannya kenyataannya banyak banget, ternyata masih banyak teman-teman kita yang ketipu waktu kita beli ikan. Nah, kita bisa lihat nih contohnya di sini ya. Nah, contohnya di sini gue searching nih, akun penipu cana di sini kan. Nah, ini ada banyak banget yang ketipu Nah, di sini kan. Nih, Margoes ketipu di grup Cana Maru Indonesia. Dibilang hati-hati dengan bajingan penipu. Gini berarti dia bisa ngetipu nih kan. Terus ada lagi Nih kan, akun penipu nih di grup Cana Stewarti Indo Nusantara. Akun penipu Pak Admin, di-kick orangnya ya kan. Terus ada lagi nih tuh kan. Ini di grup Bekasi nih, Bekasi Timur nih. Hati-hati sama ini, katanya orang Bekasi. Nah, ini di akun penipu nih. Terus ada lagi juga tuh di bawahnya kan, Aquatic Godiva Tegal, akun penipu nih. Padahal mungkin ini aslinya nggak akun penipu, cuma di copy sama yang si penipu itu gitu kan. Terus ada lagi nih di komunitas ikan Cana Wonosobo nih, penipu juga kan. Ada lagi tuh, ya kan. Ternyata masih banyak banget Ini nggak cuma yang gue sebutin ini ya. Kalau gue lagi iseng-iseng scroll di Facebook, di grup-grup itu banyak juga ini orang-orang yang store kayak gini. Cuma karena nggak gue kumpulin aja kan. Tapi aslinya banyak banget, dan teman-teman juga pasti sering lihat juga nih postingan-postingan contoh-contoh kayak gini kan. Nah, jadi berawal dari sini, kenapa gue nggak bikin aja nih video kayak gini supaya teman-teman yang nonton, khususnya yang nonton biar nggak ketipu lagi waktu transaksi atau jual beli ikan secara online gitu kan. Jadi sebenarnya gampang aja ya. Jadi kalau dari gue pribadi sih ada 3 tips ya. Yang pertama itu lu harus lihat rekam jejak si sellernya. Gimana cara lihat rekam jejak si seller? Kalau di Facebook nih, lu bisa lihat aja nih. Misalkan di sini kan ada yang kena tipu nih ya. Di grup Auranti Club Indonesia nih dia kena tipu nih. Ya, akun yang nipunya itu namanya Hidayat Rudi kan. Nah, lu bisa lihat nih. Diklik aja, lihat aja rekam jejaknya dia. Kita lihat di sini ya, lihat profil utama. Jadi isinya kan ini ya postingan-postingan jual belinya dia nih. Nah, ini udah kelihatan janggal sih dari sini ya. Kayak misalkan di sini dia cuma tulis kayak gini doang kan. Proses gitu-gitu kan. Tuh gini-gini doang, dia nggak serius gitu, nggak serius jual. Terus dia cuma gini doang, dia nggak nyantumin nomor teleponnya, lokasinya di mana. Ini udah perlu dicurigain sih. Apalagi kalau nanti lu chat, lu komentar di sini nih, dia balasnya lewat messenger gitu, karena dia nggak mau orang-orang tahu gitu kan. Nah, ini di sini ketahuan nih di komentarnya sama Oki Setio nih. Lokasi mana Om? Nah, kayak gini nih. Misalkan ada yang nanya kayak gini terus dia nggak bales gitu kan. Terus ada orang-orang lain yang komen-komen kayak gini, berarti ini udah patut curiga Ini orang-orang yang ngasih emoticon ini udah tahu nih kalau ini akun penipu nih biasanya. Kayak gini kan. Tuh. Biasanya kalau lu chat nih lokasi mana Om dan dia nggak bales, itu biasanya udah lu patut curiga sih Oke, jadi yang pertama itu ya, lu lihat rekam jejaknya. Oke. Terus lanjut lagi nih ke layer kedua nih. Kalau misalkan layer pertama, kayaknya rekam jejaknya bagus nih gitu kan. Nah, lanjut yang kedua. Gimana pun caranya, lu harus wajib transaksi yang lu lakuin itu pakai Rekber. Nah, Rekber itu apa sih kalau buat yang belum tahu? Rekber itu singkatannya rekening bersama. Kita kasih contoh nih Rekber. Rekber, kita buka. Nah, ini Rekber nih. Di sini kelihatan ya. Nah, ini Rekber. Nah, Rekber itu rekening bersama. Jadi kita sebagai pembeli nih
kita nggak langsung transfer ke si penjual, tapi ada perantaranya cuy. Perantaranya ini si orang rekbernya. Jadi alurnya tuh kita beli sama si penjual ini, tapi lewat perantara. Nah ini orang ketiga nih berarti. Nah kita transfer ke dia, dan dia ngirim paketnya, si penjual ngirim paketnya ke kita, paket ikannya ke kita gitu kan. Nah waktu barang sampai ke kita hubungin lagi si pihak rekbernya buat transfer dana yang tadi udah kita transfer ke sini buat diterusin ke penjualnya gitu cuy. Emang dengan metode kayak gini sih ini lebih aman ya daripada kita langsung transfer ke penjual gitu kan. Tapi dengan adanya pihak rekber ini kita lebih aman karena dana kita nggak langsung diterusin ke penjual, tapi setelah paket ikan kita datang ke kita gitu kan. Nah mungkin di sini buat teman-teman yang udah lama sih emang mungkin agak-agak ribet ya pakai rekber gitu, karena rekber yang bisa dipercaya juga susah juga nyari ya gitu kan. Apalagi kayak grup-grup jual beli ikan di Facebook itu kan sering gonta-ganti ya, karena emang dari Facebooknya sendiri kan nggak memperbolehkan jual beli ikan predator kan, karena ikan predator kan ikan yang emang nggak dibolehin sama mereka gitu kan untuk diperjualbelikan gitu kan. Makanya grupnya sering di ban gitu kan. Nah kalau kita pakai pihak rekber, pihak ketiga ini kan biasanya ribet ya. Itu juga bisa kita pakai pihak rekber dari online shop kayak misalkan Shopee atau Tokopedia. Itu jadi kita minta si penjual buat posting ikannya di Tokopedia atau di Shopee gitu. Nanti kita beli di dia gitu. Jadi si Shopee atau Tokopedia itu sebagai rekber kita juga. Kan sebelum ikannya nyampe ke kita kan dananya nggak bakal diterusin kan ke si penjual gitu kan. Nah itu layer kedua supaya lebih aman. Nah tapi kalau buat orang-orang lama nih biasanya itu juga males ya pakai rekber ya. Nah ini ada lagi nih saran yang terakhir buat gue, dan gue nerapin ini sih. Jadi gue juga 80 transaksi yang gue lakuin di Facebook atau Instagram itu gue jarang banget pakai rekber karena ya tadi itu satu ribet gitu ya. Gue harus cari rekber yang beneran terpercaya. Kalau misalkan pakai online shop gue harus posting ikannya di akun online shop gue, itu kan agak-agak ribet ya. Kalau gue pakai cara yang ketiga ini cuy, video call. Nah kalau video call ini udah menurut gue sih udah aman banget ya. Kayak video call tuh kayak nah tapi satu dulu nih, sebelum video call lu harus rekam, lu harus record tuh percakapan lu, mukanya dia harus bisa ke record. Dan kalau dia lebih bagus lagi kalau si seller itu ngasih unjuk KTP-nya dia waktu dia video call ke kita gitu. Nah itu dengan video call itu udah aman banget sih. Udah pasti dia takut buat melakukan penipuan karena mukanya dia kan udah kesebar lewat video call itu kan. Jadi kalau muka kan nggak bisa dimanipulasi kayak pakai topeng atau segala macam kan ketahuan ya. Nah kalau misalkan dia udah berani nunjukin muka dia, insya Allah sih itu pasti seller yang jujur cuy gitu. Jadi kalau gue sih ya nggak salah juga kalau lu pakai rekber. Kalau lu mau sedikit agak ribet gitu kan, pakai rekber itu aman banget kan. Kalau lu dapet rekber yang bagus gitu kan, atau pakai online shop kalau si seller mau gitu kan. Tapi kalau gue sih prepare ya, kalau lu bisa rekber, kalau lu nggak bisa ya video call itu aman banget sih menurut gue. Apalagi kalau dia mau nunjukin KTP-nya dia, terus dia ngirimin scanan KTP dia, nah itu udah pasti insya Allah terpercaya sih sellernya. Nah kayak ini nih yang gue contohin nih, gue kemarin abis transaksi sama orang Wonosobo namanya Om Tommy. Nah dia seller yang menurut gue good banget sih attitude-nya. Kayak dia postingan dan dengan sangat lengkap gitu. Waktu itu kemarin gue beli cana orna ke dia nih. Nah dia postingannya gini nih, dia jual 2 ekor orna yellow lips dengan size 9 sampai 10 cm. Yang dibilang dia jelasin kan warnanya gemesin, mentalnya gitu. Terus lokasinya dia di Wonosobo Kota, Ketinggiran, Kalianget gitu-gitu kan, RT 3 RW 7 Jawa Tengah. Terus dia posting nomor teleponnya dia juga. Terus dia juga bilang di sini, dia jelasin nih, siap kirim cuy.
amanah, no tipu-tipu. Dibilang saya cantumkan KTP, bisa video call. Wah ini sih, kalau emang ada rating seller nih, 1 sampai 10 gue kasih 9,9 sih. Ini udah hampir perfect banget sebagai seller nih. Jadi kita sebagai pembeli tuh, ya mau gimana lagi, dia berani nyantumin KTP-nya dia berani video call. Ya ini seller yang, contoh seller yang menurut gue bisa dipercayain kayak gini. Dan ini gue juga ada sih video, dan akhirnya gue jadi beli di dia ya gitu kan. Setelah ini gue langsung video call ke dia. Nih gue kasih contoh video call gue sama dia ya, gue kasih contoh sedikit. Nah kita play, ini gue rekam, jadi ini rekamannya nih. Jadi kalau nanti dia macem-macem, mukanya dia ada nih di rekaman gue gitu kan. Tapi ternyata enggak sih, ikannya nyampe cuy. Alhamdulillah, ini Om Tom ini recommended seller nih. Nah kita lihat sedikit ya. Nah ini mukanya nih, Om Tommy namanya. Ini sayang banget suaranya nggak kerekam sih gitu, sayang. Ini kayak biasa lah ya, gue mau lihat ikannya secara langsung, mau lihat mental ikannya gitu kan, warnanya sama apa enggak gitu sih. Ya terus di sini bisa ada ngobrol-ngobrol seperti biasa lah, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah tuh, ini mukanya, ya kelihatan mukanya cuy, jelas gitu kan. Kalau mau bohong ya gimana lagi, kalau dia nipu mah ya udah pasti kena gitu kan. Jadi kalau misalkan si seller berani nunjukin muka kayak gini video call, itu insya Allah sih dia bisa dipercaya. Nah gitu lah cuy. Dia di sini sih ada juga sih, dia waktu nunjukin KTP-nya dia. Mana ya? Sebentar. Ini panjang banget, ini gue ngobrol macam-macam sih sama dia. Tuh santuy banget cuy. Santuy kan. Nah ini seller percaya nih cuy. Mana KTP-nya? Dia nunjukin KTP. Nah tuh, dia nunjukin KTP-nya dia cuy, ya kan. Nah sehabis ini juga dia di chat ngirimin foto KTP sih. Nah di sini gue sekalian gue minta subscribe channel gue juga tuh. Sekalian minta subscribe kan. Gue udah minta, by the way gue udah minta izin ke dia nih buat upload video ini, dan dia udah ngizinin juga ya. Jadi ini gue udah izin ke dia nih. Oke sih gitu aja sih ya. Oke, gitu aja sih kayaknya sedikit video tips and trick. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton, dan mudah-mudahan di grup-grup kita khususnya ikan hias dan khususnya lagi ikan cana nggak ada lagi postingan-postingan yang kayak tadi ya, yang penipu berkeliaran dan orang-orang pada lapor bahwa dirinya kena tipu gitu. Mudah-mudahan itu bisa hilang lah sedikit demi sedikit gitu kan. Oke, gitu aja video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.